semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Thailand dan Vietnam bingung kok bisa Indonesia punya banyak pemain keturunan di belahan dunia manapun. Tapi ya itu dia ya, memang orang Indonesia ini memang ada di mana-mana gitu, di pelbagai belahan dunia, ada di mana-mana gitu. Jadi tidak heran lah gitu kan kalau ada pemain keturunan Indonesia yang ada di mana-mana gitu ya, dan rela gitu untuk membela timnas Indonesia. Keren ya. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Timnas Indonesia saat ini benar-benar bisa dibilang udah seperti tim Eropa. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemain keturunan yang kini ada di skuad Garuda. Sebenarnya udah sejak 1 dekade lalu Indonesia memulai program merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas. Dan sampai sekarang udah banyak banget, terutama yang dari Belanda. Tentu saja melihat segala hal yang ada, membuat dua rival Indonesia di ASEAN, Thailand dan Vietnam merasa heran. Kok bisa Indonesia punya stok pemain keturunan yang melimpah? Sedangkan mereka aja nyari satu susahnya minta ampun. Dengan masuknya para pemain keturunan, tentu saja membuat nama Indonesia kini beneran diperhitungkan. Terlebih, banyak dari pemain keturunan di era sekarang yang berusia muda, di mana artinya ini sekalian menjadi investasi jangka panjang buat generasi timnas Indonesia ke depannya. Yang mana diharapkan dalam 5-7 tahun ke depan, Indonesia punya generasi emas yang bisa berbicara banyak di level Asia, atau syukur-syukur bisa menembus level dunia. Karena pada dasarnya, pemain keturunan yang masuk adalah mereka yang benar-benar punya kualitas serta potensi. Nah, sebagaimana kita tahu juga, kalau Indonesia punya banyak sekali pemain keturunan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dan dari semua negara, jelas Belanda lah adalah yang paling terbanyak. Yap, jika dihitung-hitung lagi, emang ada banyak sekali pemain asal negeri kincir angin yang akhirnya menjadi WNI, baik itu murni naturalisasi atau keturunan yang punya darah Indonesia. Di era sebelumnya, udah banyak pemain asal Belanda yang akhirnya kini menjadi WNI. Antara lain adalah Stefano Lillipali, Mark Klok, Ezra Walian, Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, Tony Chusel, Diego Michels, Ruben Warbanaran, Johnny Van Beukering, Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, dan lain sebagainya. Yap, tak bisa dipungkiri kalau Belanda memang menjadi tujuan favorit program naturalisasi dalam sepak bola Indonesia. Dengan kata lain, Belanda menjadi negara penyumbang naturalisasi pemain naturalisasi buat Indonesia. Hubungan sejarah yang erat antara Indonesia dan Belanda menjadi penyebab utamanya. Sebagaimana diketahui, Indonesia sendiri pernah dikuasai oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Eksistensi orang-orang Belanda di Indonesia terbilang cukup lama. Sebelum masa kolonialisme, terhitung lebih dari 3 abad orang-orang Belanda sudah ada di negeri yang kini dikenal sebagai Indonesia. Kondisi itulah yang menyebabkan banyaknya orang-orang keturunan silang yang berdarah Belanda Indonesia. Dan dari banyaknya orang-orang keturunan tersebut, tak sedikit di antaranya yang menjadi pesepak bola di zaman modern ini.
Lebih lanjut, alasan PSSI lebih sering mengincar para pemain dari Belanda adalah karena selain memiliki darah dari Indonesia, para pemain tersebut telah dibesarkan dalam kultur sepak bola modern ala Belanda yang maju. Toh kualitas sepak bola di Belanda tentu saja sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Banyak akademi yang mencetak pemain top dunia, seperti Akademi Sepak Bola Ajax, Feyenoord Academy, RGO PSV, IHV, Twente Void Bal Academy, dan masih banyak lagi. Selain itu, Liga Belanda sendiri juga dikenal sebagai salah satu liga terbaik di Eropa dan sering menghasilkan pemain-pemain top. Oleh karena itu, pemain asal Belanda bisa dibilang memiliki modal yang sudah bagus sejak dini. Mereka dibentuk dalam kultur sepak bola yang maju, modern, dan berkualitas. Beda dengan di sini, yang maaf-maaf nih, asal bisa main ngeyel dan lari kenceng, pokoknya dah top banget dah. Hal itu juga yang menyebabkan kenapa Indonesia rajin menaturalisasi pemain asal Belanda. Jadi jika ditarik kesimpulan, ada dua faktor penting yang menjadi alasan banyak pemain Belanda yang dilirik untuk dinaturalisasi adalah alasan faktor sejarah atau hubungan darah itu tadi, dan faktor kualitas pemain. Meskipun tidak menutup kemungkinan, ada juga pemain-pemain keturunan yang tersebar di negara lain. Sementara itu, melihat gimana manuver luar biasa PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan, membuat Thailand dan Vietnam heran. Sebab gimana bisa Indonesia segampang itu menemukan banyak pemain keturunan berkualitas di belahan dunia manapun. Sedangkan mereka saja buat nyari 1 atau 2 pemain yang benar-benar berkualitas susahnya minta ampun. Ya emang sih, Thailand ini punya beberapa pemain naturalisasi jebolan dari Akademi Eropa. Tapi ya, jika dibandingkan Indonesia, yang bahkan sekarang punya pemain-pemain yang mentas di liga ternama macam Sandy Walsh, Shane Patinama, hingga Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, membuktikan jika Indonesia benar-benar diisi pemain jempolan. Dan dilansir dari situs AFC, berkaca dari gelaran Piala Asia kemarin, Thailand sendiri cuma mempunyai 2 pemain naturalisasi, yaitu Elias Dolah dan Nicholas Mikkelsen. Nah, Elias Dolah sendiri kalian tahu mainnya di mana? Yap, Bali United, yang mana artinya kualitasnya masih jauh bila dibandingkan para bek keturunan yang dimiliki Indonesia. Lalu Vietnam sendiri, bahkan mereka cuma punya 1 pemain naturalisasi, yakni sang kiper, Philip Nguyen, yang mainnya pun di Liga Vietnam. Artinya secara stok Indonesia jelas melimpah. Bahkan bila ukurannya adalah pemain keturunan bukan naturalisasi, ya Indonesia tetap banyak juga gitu loh. Dan sebagian besar berkualitas karena diseleksi betul oleh Coach Shin. Ya wajarlah Thailand dan Vietnam merasa iri. Yap, terlepas dari itu semua, kini harapannya dengan pemain-pemain yang ada, Indonesia bisa naik level dan bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia. Jika sudah begitu, maka pintu menuju Piala Dunia akan semakin terbuka. Dan yang pertama harus dilakukan adalah mengalahkan Vietnam, untuk kemudian membuka asa lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah bisa? Ya, sangat bisa. Halo, Ichini. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini, jadi memang banyak gitu ya. Dan kualitasnya, sudah pasti lah gitu kan, kualitasnya best of the best. Jadi pintu menuju Piala Dunia gitu kan, semakin terbuka ini untuk timnas Indonesia ya, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.